hari ini. Gimana kabarnya? Luar biasa. Oke, kita bersyukur pagi hari ini kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya mencoba untuk bangun berdiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh ucap syukur Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini yang luar biasa. Kami hadir di tempat ini dengan keadaan yang sehat Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Berkati pada ini, kami percaya Kau hadir tempat ini menjamah setiap kami yang datang dengan keadaan letih, lesu, keadaan beban berat. Kami pulang dengan hati yang bersuka cita, membawa berkat yang luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal, tengah hingga akhirnya dan kuasa tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Haramu padamu
Amin.
ini pengakuan kami. Kami tidak akan pernah berhenti untuk mempercayai Tuhan dalam hidup kami, karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Dan kami mengatakan kami akan tetap mempercayai Engkau dalam seluruh segi kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Silakan Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami. Hamba-Mu bukan apa-apa dan tidak bisa apa-apa, tapi biarlah Engkau nyatakan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami siapkan hati kami untuk menerima setiap berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati bersama saya katakan amin. Bisa ada di tempat ini lagi berjumpa dengan saudara-saudara jemaat yang luar biasa. Hari ini kita mau belajar tentang satu hal, hidup yang berkenan di hati Tuhan. Seringkali kalau masalah itu datang dalam hidup kita, yang kita pikirin masalahnya terus, gimana caranya untuk kita bisa mengatasi, bisa keluar dari masalah, untuk masalah ini terselesaikan. Selalu harapan kita kan seperti itu. Terus kita mulai pakai segala cara. Tapi hari ini kita mau belajar, kalau kita hidup kita ini berkenan kepada Tuhan, apa sih yang Tuhan siapkan buat setiap kita sebetulnya? Tuhan tidak minta yang lain dari hidup kita. Tuhan itu sebetulnya nggak perlu duit kita. Tuhan tidak perlu yang lain dari kita. Tuhan cuma perlu hidup yang dipersembahkan untuk Tuhan. Tuhan pengen kita ini semua itu bisa sama Tuhan itu sayang gitu, seperti Tuhan sayang sama kita. Gimana sih mau merasakan sayangnya Tuhan? Ya kalau ada masalah. Kalau nggak pernah ada masalah, nggak pernah ngerti betapa Tuhan menyayangi kita. Amin. Nggak pernah ngerti. Tapi ketika masalah itu datang, ketika kita hanya menghadapkan wajah kita kepada Tuhan, hidup kita diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan, di situ kita lihat tangan Tuhan bekerja. Nah enak, kalau enak, tiap hari enak, bangun tidur, saya tidak mikir apa-apa, kerjaan baik, semua baik, ya toh, ekonomi lancar, tidak mengalami kesulitan, belum tentu bangun tidur malah nyata bersyukur. Tapi ketika kita ini ditolong Tuhan, mengalami Tuhan, kita tahu bahwa hidup kita ini luar biasa di tangan Tuhan. Amin. Pandemi 3 tahun itu salah satu cara sebetulnya untuk Tuhan tuh mengingatkan setiap kita. Saya tuh betul-betul merasakan Tuhan itu waktu pandemi. Karena kan kita tidak berbuat apa-apa. Biasanya kalau bangun tidur, oh hari ini ada acara apa, ada kegiatan apa, jadwalnya apa hari ini. Waktu pandemi nggak bisa mikir gitu, keluar aja nggak berani, ya kan? Mau ke pasar, mau ke mall sudah nggak terpikirkan. Yang dipikirkan gimana caranya nggak ketularan, kan cuma itu. Tapi saya merasakan saat kita tidak melakukan apa-apa, saya lihat tangan Tuhan yang dahsyat. Lalu nggak bisa apa-apa, nggak buat apa-apa, tapi Tuhan memelihara kita luar biasa. Jadi sejak hari saya bilang, oh Tuhan, Engkau ini kok luar biasa.
merasakan kebaikan Tuhan, tangan Tuhan, nggak buat apa-apa, nggak bisa kemana-mana, ya toh? Sama anak-anak ya nggak boleh kumpul-kumpul di rumah saja, mama sama papa. Dia nggak bisa buat yang lain. Mau jualan hanya bisa online, nggak bisa ketemu muka dengan orang. Dulunya bisa kalau ikut pasar di Galaxy Mall, habis lockdown, pandemi, semua tutup, istilahnya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi lihat, kita hari ini belajar gimana sih hidup yang berkenan di hati Tuhan itu. Kita buka di Kisah Rasul 13 ayatnya yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud itu melakukan segala kehendak Tuhan. Daud di antara saudara-saudaranya badannya paling cilik, paling kecil. Saudara-saudaranya semua bisa jadi ikut Saul berperang. Daud gak payu. Karena apa? Kecil. Apa kerjaannya? Menggembalakan kambing domba. Itu pun cuma 2-3 ekor. Nek ake-ake ndak bisa, katanya bapaknya. Daud cilik. Dia dianggap kecil, dianggap tidak berguna, dianggap tidak berarti, tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan bilang, Daud seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Untuk kita berkenan di hati Tuhan, yang pertama, intim dengan Tuhan. Hubungan kita yang pertama harus melekat kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Hidup intim dengan Tuhan. Saya bersyukur, saya tadi waktu datang ini gereja sudah banyak yang duduk. Banyak sekarang orang-orang tuh kalau ke gereja, oh nanti belum firman kok, oh nanti ujian. Padahal buat apa sih puji Tuhan itu kok kesel-keseli? Mbok langsung firman lain, nggak bisa. Karena Tuhan itu butuh disembah, Dia butuh dipuji, Dia butuh ditinggikan. Jujur, saya banyak mengalami mujizat itu bukan lewat didoain hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan mendoakan tetap, tapi secara pribadi di rumah lewat pujian. Satu kali saya ini pernah tiap jam sore gigil, badannya gigil rasanya kedinginan, ya itu sudah pakai selimut, pakai celana panjang, masih pakai mantel diselimuti. Itu sudah ke dokter, tetap gigil, balik ke dokter dikasih obat, ya belum sembuh. Waktu itu kan KKR-nya Samuel Doktorian, ya. Pertama dia sering datang ke sini, saya datang, terus dia tuh bilang ada seorang ibu yang Tuhan mau sembuhkan hari ini, gitu. Nah, terus saya ini waktu itu sampai mau didoakan, saya maju, saya waktu itu pakai baju kuning, saya ditutin itu yang pakai baju kuning, jadi saya didoakan. Sore hari itu gigil pacet. Wih, ini pakai lagi, mulai siap, kalau sudah jam 5 siap-siap di bawah selimut. Terus saya ini gini, Tuhan, Engkau tadi kan sudah berfirman, Engkau kan janji Tuhan mau sembuhkan aku.
Saya ini dia merenung di bawah selimut. Tiba-tiba Tuhan tuh kasih lagu. Tahun itu tahun 80-an. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi sembuh. Saya itu gitu nyanyi di bawah selimut itu. Saya itu merasa apa? Merasa kayak ada di satu taman yang indah. Terus waktu itu saya ingat di perjanjian lama itu, ketika udara sejuk, Tuhan itu sedang berjalan-jalan di taman Firdaus, di taman Eden itu. Saya tuh merasakan udara ini sejuk gitu loh, enak gitu. Terus selimutnya tak lorot. Terus habis itu mantel tak buka. Terus saya mulai duduk nyembah. Dia lagu itu terus sing tak nyanyi no. Dan sejak sore itu saya tidak minum satu obat pun dan sembuh. Makanya kadang itu gimana ya? Kadang saya sendiri. Pondok Gembala itu dulu zamannya Bu Linda. Waduh, kalau masih mani telat. Nek telat pintunya dikunci. Setelah Bu Linda meninggal, waduh, sing telat saatnya kene. Ya so, saya tidak tahu saya. Apalagi habis pandemi ini, kadang saya itu mulai jam 10 itu dengan cuma 3 orang. Tapi saya belajar. Jam 10 kita mulai. Ada atau tidak ada orang. Nanti kalau sudah hampir firman, kebut. Ya. Saya bilang gini, karena saya bilang coba toh jangan terlambat. Nah saya nak suruh kayak Bu Linda ya guys, sawah beda ya. Gimana? Saya bilang coba toh hargai. Persembahan apa sih yang kita bisa berikan? Jangan datang duduk di gereja, iya orang minggu. Ini enggak nang gereja ya apa? Kalau enggak datang terus lama-lama dicoret. Bukan tidak jadi jemaatnya GKP Sidoyoso. Terus di KTP apa? Butuhnya cuma itu. Oh di KTP agama Kristen. Gitu butuhnya. Dan kita kesini butuh apa? Oh nanti apa? Nggak dicari Pak Budi, Bu Tati, Bu Erna. Tidak. Kalau Anda kesini dengan satu tujuan, cari Tuhan. Bukan yang lain, bukan duduk tidak terlambat, duduk mulai berdoa, ngomong apa Tuhan hari ini, ada kerinduan. Di sini banyak yang tua. Dulu waktu pacarnya janji teko gak teko telat terus piye? Jam 5, jam 6 sekolah teko. Betul gak? Sering kali kita kan kayak gitu dulu. Jengkel toh. Nah kebaktian ini lumayan ini. Nek jam 7 tambah isu. Ini mundur jam 8 lumayan. Kalau yang di Shalom tetap jam 7, saya ini kalau berangkat telat sedikit, setengah 7 gitu aja, telat saya sampai sana. Harus jam 6 lebih dikit sudah keluar. Belum nanti kalau ada acara apa kan tuh lewat tengah kota. Waduh ada acara sepeda apa tambah telat betul betul. Ngerti ya? Jadi kita ini kan nggak tahu gitu loh. Kalau kita merindukan Dia, kalian kesini itu tidak lihat musik, tidak lihat pembicara, tidak lihat yang lain, cuma bilang Tuhan, aku pengen ketemu, aku pengen intim Tuhan, bukan yang lain, bukan yang lain. Buka di Mazmur 25 ayatnya yang ke-14. Tuhan bergaul karib
dan perjanjiannya diberitahukannya kepada siapa? Mereka yang gimana? Orang kalau takut akan Tuhan itu apa gini? Oh iya, gak enak. Nek ndak datang, nanti Pak Budi sama Bu Tati ya apa? Masih apa? Sing ditakuti apa? Ya apa pikirannya Pak Budi dan Bu Tati? Gak usah mikirin yang lain. Kalau aku telat, aku urusan sama siapa? Tuhan, bukan yang lain. Bukan yang lain. Kalau setiap orang seperti itu, lihat mujizat terjadi di tempat ini. Semua. Jadi semua datang bukan untuk setor wajah, bukan untuk ya wong jenenge jemaat saya opo di GKP Sitoyoso. Mosok nek minggu datang, mosok nek acara persekutuan tengah minggu gak datang. Nanti yang muda-muda mosok kalau acara muda-mudi gak datang. Tidak. Tuhan sasaranmu, bukan yang lain. Lihat nanti. Kalau engkau mengutamakan dia, mendahulukan dia, intim dengan Tuhan, maka Tuhan bilang apa? Daud tidak dianggap cilik, gak iso jadi raja, kurang gede, kurang gagah. Orang dia mau lawan Goliat aja dipakai bajunya tentara gak bisa jalan. Karena apa? Terlalu kecil, bajunya terlalu berat. Tapi kalau Tuhan yang memilih, Tuhan tidak pernah lihat penampilan, Tuhan lihat hati yang mencintai dia. Daud mengasihi Allah dengan sepenuh hatinya. Kalau dia tidak mengasihi Tuhan, dia tidak bisa tulis kitab Mazmur. Dia tidak bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya tak? Dia nyanyi gitu. Dia terus loh. Di mana? Daud merasa segar ketika bertemu dengan Tuhan. Kemarin Bu Erna sempat bersaksi di mana Tuhan menyembuhkan dan menjamah dia. Saya percaya setiap engkau itu punya jatah, tapi mau pakai apa enggak? Serang bayar istilahnya, tapi tetap kita harus datang kepada dokter di atas segala dokter. Percaya, apa yang Tuhan tidak bisa lakukan, semua dia sanggup melakukan. Ini tahun kemenangan, ojo gak menang. Dan hambatannya banyak. Saya ini diam-diam suara hilang, ya, atau gak enak, tenggorokan hilang, gak bisa nyanyi. Dah, habis itu mata kena bleret, tidak boleh nyanyi sama dokter, terus total, sampai rasanya stres saya. Tapi ketika saya lawan semuanya itu, saya tetap pakai obat tetes dokter, tapi saya tetap menyanyi, saya tetap menyembah, saya tetap memuji Tuhan. Waras, saya tidak balik ke dokter. Terang, dulunya itu kalau nyetir nggak bisa, kayak ada kabutnya gini. Ternyata ada pendarahan di belakang kornea saya. Dokter bilang, kalau ibu nyanyi nanti teriak banter, itu tambah melebar nanti buta. Tapi saya bilang sama Pak Robert, saya dimarahin, ojo nyanyi banter-banter. Dia bilang gitu, kamu lupa waktu korneamu pecah itu sembuh sempurna nggak sampai seminggu itu ya apa? Itu meletek, pecah jadi dua, utuh, sembuh, ketok,
dia itu sudah buta tayangan kelihatan. Lah kok cuma gini, kok aku tidak boleh, tidak peduli, aku tidak nurut. Semua anak-anak yang betres tanah, tidak ada betres. Pokoknya saya muji Tuhan, saya nyembah Tuhan, saya bengok-bengok karepmu. Saya bilang, ayo kuat-kuatan, sembuh. Karena saya gini, Tuhan, aku ini tidak jerit-jerit, ngamuk-ngamuk di tengah jalan loh, itu lain ya. Ya bisa tambah pecah, tambah meledak, tambah buta. Oh saya ngomong itu puji Tuhan kok, tidak apa-apa, sembuh. Diam-diam, vertigo, udah. Saya bilang tidak boleh, semuanya harus dilawan. Ini tahun kemenangan. Ya kalau kita ini nurut, kita ini ya betul dokter, bukan kita ini mengecilkan dokter. Lah tadi nek dokter terus total, tidak boleh gini, tidak boleh gitu, tidak boleh dan lain-lain. Saya nek dididik tidak bisa. Tapi saya bilang, saya tetap akan melayani Tuhan. Saya tidak akan tinggalkan pelayanan. Tidak peduli saya, pokoknya jalan terus, ayo si menang sopo. Kalau kita tidak berani seperti itu, kita percaya kita punya dokter di atas segala dokter. Saya dokter, saya minum obat dokter, saya tetap percaya Tuhan sanggup. Dia akan menolong, menyempurnakan kesembuhan kita. Percaya, Dia Bapa yang luar biasa. Yang kedua dikatakan, Daud itu selalu mengatasi persoalannya dengan Tuhan. Waktu dia ketemu Goliat, Goliat bilang, hei, kamu nganggap aku ini anjing kan? Loh kok datang ambil aku modelnya kayak gini, bawa ke teping. Ya, kalau dipikir ya, kalau dipikir itu kan penghinaan buat Goliat. Tapi kita mau lihat firman Tuhan berkata di dalam 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat 37, Daud berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang ketika dia mengembalakan domba, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saul tidak berani batas, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Dikatakan ayat 45, Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bayangno ketepil itu batu kecil, Goliatnya bawa pedang, tombak dan lembing. Loh kok di ketepil itu ya masuk batu, tembus, ngeblak. Pernah mikir? Kira-kira kalau kita coba ngetepil batu orang belum tentu lo ambles. Itu tangan Tuhan. Seperti Tuhan merubuhkan tembok Yeriko. Itu tangan Tuhan, bukan tangan manusia. Tidak masuk akal. Kenapa? Karena Daud itu selalu menyertakan Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Kalau dia mau berperang, Tuhan aku boleh tidak maju berperang melawan ini? Boleh, silakan. Tuhan bilang, kalau Tuhan sudah kasih izin, boleh dia maju, dia menang. Tuhan, lewat mana aku nyerangnya? Tanya. Oh, lewat sini, di tengah-tengah pohon itu, nanti kau lewat situ. Tuhan itu selalu seperti itu. Tapi kita kalau merasa ngerti,
oh biasa nek kayak gini ya mesti biasanya penyelesaiannya gini, gak sembayang gak apa pokok jalan terus akhirnya rugi, betul nggak? Kita seringkali kan seperti itu. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, mau kerja berdoa, mau segala sesuatu selalu berdoa, percaya tangan Tuhan menyertai kita. Kalau tangan Tuhan menyertai kita, yang kita dapatkan apa? Keberhasilan. Daud gak berhasil. Mazmur 62, kita baca di Mazmur 62. Mazmur 62 ayatnya yang ketiga. Daud berkata, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dia berkata, cuma dia gunung batu keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Daud itu percayanya sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena apa? Daud ngalami kalau kita tidak mengalami bersama Tuhan, kita tidak akan pernah kuat. Lu ngalami lewat apa? Ya lewat itu tadi, penyakit, masalah, persoalan. Jangan itu masalah mana Tuhan? Masalah lagi. Masalah yang satu selesai, jangan kira bebas. Yang lebih berat akan datang. Terus kayak orang sekolah. Yuk, sekarang kalau anak kecil ya TK, naik SD, naik SMP, pelajarannya sama enggak? Kalau di SD tidak ada toh pelajaran seperti di SMP, betul enggak? Di SMA juga. Apalagi kalau sudah universitas, mau lulus gampang enggak? Enggak gampang. Tapi terus kita tidak boleh gagal. Jangan her terus. Nek her terus capek. Supaya enggak her gimana? Nyerah, berserah. Dalam doa terus minta Tuhan gimana caranya. Gimana? Tunjukkan jalannya, buka jalannya. Loh, adik Tuhan itu gampang loh. Tuhan itu gampang. Tuhan itu cuma mengajarkan di Alkitab ini satu doa. Doa apa? Bapa kami, ya toh? Kalau di gereja ini kosok diajar, ini kalau engkau punya masalah ini doanya harus begini. Enggak kan? Enggak ada. Terus gimana kita sama Tuhan ini? Gampang. Tuhan itu enggak perlu uangnya langel. Loh, yang lucu itu gini, saya itu ngalami banyak hal ya. Banyak hal itu dengan Tuhan tuh aneh-aneh. Satu kali dulu, ingat enggak? Itu enggak tahu ya, di sini yang muda-muda itu ngalami enggak? Waktu itu yang Holy Laughter di Amerika ya, semua itu wah ke Amerika. Enggak tahu zamannya pendeta siapa itu, saya ya lupa. Ke sana, wah katanya di sana ada Holy Laughter, berdoa di dalam kekudusan, sampai ngapel-ngapel gini. Terus kan pendetanya itu dipanggil satu ke pondok gembala itu, dia saksi tentang Holy Laughter. Waktu itu pendeta dari Malaysia kalau tidak salah. Habis itu waktu itu siapa yang mau terima Holy Laughter silakan maju ke depan. Nah saya ini kan pengurus, semua itu kan sudah maju. Saya ini cuma berdiri di belakangnya orang-orang itu. Nanti nek di doa pas geblak gak ada sing nampani kan gitu. Saya tidak bermaksud saya ini mau minta Holy Laughter. Tak pikir ya apa sih? Saya ini bingung Holy Laughter itu sing kayak apa toh? Saya ini tidak pernah tahu, tidak ke Amerika. Akhirnya mulai nyembah pendeta nih. Lah kok sing nyekel disian saya toh?
Saya ini bisa ketuaan, muter-muter gini. Saya rasa saya muter-muter, wah terus saya ketawa. Ya kok jadi saya sih ngakak. Ya, terus pendetanya bilang yes, Joy, saya dikasih nama Joy sama pendetanya. Saya ini sampai gelisah gini. Wah, itu enggak mandek-mandek. Oh, ternyata di Surabaya ya saya, Tuhan terima alhamdulillah ya, nggak perlu ke Amerika. Dan satu kali saya nggak pernah ngejar terus ikut-ikut di luar negeri. Habis itu di persekutuannya Pak Bernard, ya itu pertama kali Pak Bernard ikut Maurice Serolo ke Amerika sama Bu Linda. Habis itu dia bersaksi, aduh hadirat Tuhan di sana luar biasa. Saya merasakan itu hangat seluruh tubuh saya itu waktu hadirat Tuhan itu turun. Pak Bernard ngomong gitu. Terus saya ini batin gini, Tuhan, jatuh itu ngerasa kayak ngetengok tekan Amerika dalam hati. Lu selama nyembah namanya geger banget itu sampai pulang, percaya enggak? Tuhan itu gitu. Saya cuma batin, aduh ya Tuhan, kepingin ngerasa geger banget tengok tekan Amerika, nengok Maurice Serolo. Pas penyembahan saya di jalan banget geger itu sampai pulang, sampai selesai. Yuk, ambil Tuhan angel enggak? Masalahnya cuma masalah apa? Hati. Saya ini coba pikir, oh, ada toh angel itu ada toh Tuhan. Waktu pertama saya lihat baptisan Roh Kudus tahun 83, saya masih ingat itu di gereja Betani. Saya lihat, lah saya ini kan GKI itu kan nggak ada gitu-gitu toh, Protestan. Saya lihat gitu, wih geblak, wih kok bisa ngomong macam-macam. Saya cerita sama Pak Robert, datang mau lihat kok aneh ya, orang bisa jatuh penuh Roh Kudus. Ini jawab pasal tak ada itu. Oh itu tadi berangkat tak makan, masuk angin jadi ya wis toh dateng lihat aneh. Waktu dia datang dituding sama yang namanya Bob Paromer itu 3 orang, Pak Nito, Pak Robert, sama satu lagi sudah meninggal, orangnya dari GBZ, Bukit Saipun. Dituding dia, hari ini Tuhan membebaskan engkau. Katanya dia nangis gugup. Dia tidak tahu toh. Habis itu waktu tantangan penuh Roh Kudus maju. Lah saya nggak ngerti kalau dia ini maju. Saya udah duluan. Saya kan pengen, saya tanya sama Bu Linda, ya apa caranya? Zaman dulu itu nggak ada tirukan saya nggak ada. Pokoknya tunggangi tangan muni dewe gitu. Belum ada. Terus akhirnya itu kan orang-orang tirukan saya. Ayo ucapkan ini, ucapkan itu. Nggak ada, nggak pakai gitu-gitu. Dan saya udah di depan. Pas sudah selesai mau balik, lah kok ini geletak toh. Geletak. Dia bilang katanya, waktu itu dia rasa dari kaki ini katanya nggak kuat. Udah orang petinju, udah dia. Tapi Pak itu kelempar ke pedas, nggak ngelilir sampai sini. Sampai akhirnya saya bilang, Tuhan terima kasih, saya itu nangis jajar. Dia bangun, dia bilang enteng badan. Kita nggak tahu, Tuhan punya cara macam-macam. Tuhan mau memberikan pengalamannya buat setiap kita tuh gak sama. Ojo niru-niru wes, pokoknya kita tuh sama Tuhan tuh sendiri. Dan Tuhan tuh nggak pernah membiarkan kita. Kalau engkau rindu pasti dikasih pengalaman. Masalahnya engkau rindu ya, gitu. Daud ngalami ngelawan Singa, ngelawan Beruang, ngelawan Goliat, habis itu ngelawan Filistin, semua tentara nih, macam-macam, dan dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya, Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan.
waktu dia punya kesempatan, dia itu dikejar-kejar Saul. Dia punya kesempatan, dan Saul itu buang air besar di gua. Dia tentaranya, teman-temannya Daud bilang, ini kesempatan ini, satu dikasih ke Tuhan ke kamu, sudah kesempatanmu, bunuh dia di dalam gua itu, kau punya kesempatan. Tapi apa yang dilakukan Daud? Daud cuma memotong punca jubah Saul, dan dia tidak membunuh Saul. Dia bilang, aku tidak akan berbuat jahat kepada orang yang diurapi Tuhan. Sekalipun Saul itu jahat sama Daud, tetap Daud membalas kejahatan dengan kebaikan. Tidak gampang loh, tidak gampang, dan itu tidak mudah. Tapi kalau engkau lulus, engkau akan lihat tangan Tuhan yang dahsyat. Nek wis lulus tidak baru lainnya banyak kok enak, terus lulus enak, wis lulus beres, tidak beres. Masih ada yang lain yang harus kita alami bersama dengan Tuhan. Dan Daud satu lagi yang Tuhan suka, dia itu ketika ditegur oleh Nabi Nathan, karena dia yang sudah menyebabkan Uria mati gara-gara dia tidur dengan Bathsheba. Waktu ditegur Nabi Nathan, dia bilang apa? Aku telah berdosa kepada Tuhan. Dia tidak bilang, iya, tapi Bathsheba itu salah nih gini. Enggak. Dia bilang, ya, aku telah berdosa kepada Tuhan. Dia tidak cari alasan. Saul waktu ditegur sama Samuel, kenapa kamu itu kok mempersembahkan korban? Kan itu bagianku, bukan bagianmu. Tapi aku tahu kalau itu bagianmu. Tapi ini rakyat sudah teriak-teriak loh, ya toh? Daud enggak, dia enggak bilang iya, tetapi ini Bathsheba ya apa salah dewe, misalnya gitu. Dia yang menyebabkan saya jatuh cinta, misalnya gitu kan enggak. Daud bilang, ya, aku berdosa kepada Tuhan, dan dia bertobat. Apakah setiap kita tidak pernah melakukan kesalahan? Oh, tapi kalau kita tertegur dengan firman, nggak perlu datang ke Pak Budi, Pak aku pengakuan dosa, nggak perlu datang ke Tuhan. Pak Budi ngeluh nggak sih, nek ngapain dosa dia bangsa keuangan? Iya, kamu jangan kira orang kok dikonseling orang tuh nggak enak-enak. Terima konselingnya orang tuh bukan enak, waduh enak ya. Wah, nek saja ceritain macam-macam sih apa bisa stres loh saya dulu. Saya nek saja omong gini, aku ngalami gini, oh haleluya, aku itu haleluya. Iya loh, jangan kira, tapi kita punya Tuhan. Langsung ada bilang, ya Tuhan, aku bersalah dalam hal ini. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku tidak akan melakukannya lagi. Dah kita nggak perlu diber-ber, nggak perlu nanti waduh masuk TikTok segala macam, nggak ada. Tidak perlu itu ya. Kita mau kita ini berkenan di hadapan, bukan di hadapan. Amin. Ngerti ya. Terakhir, kalahkan musuhmu. Itu pedomannya Pak Robert. Pak Robert ini dulu petinju, ya toh? Dia selalu bilang, oh, pokoknya ngadepi kok aneh-aneh, pokoknya antem disik. Nek pesta antem baru tak omongin. Itu dia. Itu prinsip. Kalahkan musuhmu. Nek gak mau disiki, kowe sing disiki kalah. Dia selalu prinsipnya gitu. Disiki ya, kalahkan musuhmu. Dan Tuhan dia bilang, kalahkan musuhmu. Musuh apa? Saya harus mbok kalah ke apa? Musuh yang di jalan-jalan sana, musuh sing bencekno teman-temanmu sing bencekno towapuk ae mulute kesuwen. Apa sing ini? Sudah labrak, ya toh? Tonggo labrak, kalahkan
kalahkan musuhmu. Tuhan bilang yang pertama, musuh kita bukan yang di luar sana. Musuh kita itu pikiran, hati, perkataan mulut. Musuhmu itu PEDW, bukan punya orang lain. Kalau semua memperbaiki pikirannya, memperbaiki hatinya, memperbaiki mulutnya yang rusak, aman, tidak ono perang. Betul enggak? Dikatakan kalahkan musuhmu. Yang pertama pikiran, ya. Kita buka pikiran Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Biasa dipikirkan ada, pikir no, itu mana rasanya aku bencet, giling-giling, tidur ngiling itu sampai mimpi-mimpi. Ya toh, apa gitu? Firman Tuhan bilang, apa yang harus dipikirkan? Yang benar, sing gak benar buat sampah. Bro. Yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya. Yang dipikirkan bukan perkataan orang yang mencengkram, yang dipikirkan bukan perbuatan orang itu yang sudah, aduh sekarang ini apa tau dibully, istilahnya ya, udah dipikir gak setelah lapor. Tidak, bukan urusan kita. Urusan kita hanya kuasai pikirannya. Yang kedua, hati. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala waspada. Loh, hati itu di dalam loh. Piye cara menjaga? Iya nek tas, iya nek tasku ada HP, ojo keleleran, dicolok orang, dicoba ya. Hati di dalam, gimana caranya? Tapi firman Tuhan bilang, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, lebih dari harta bendamu. Ini penting. Waspada. Nek kate ngamuk, ojo kesusu melotek. Kalau mau ngamuk, jangan kesusu, ngoceh. Diam dulu. Tuhan boleh enggak? Layak enggak? Gitu. Pantes enggak aku kayak gitu? Tuhan tolong. Lalu saya itu gitu deh, wadahnya cuek, mau ngamuk Tuhan. Hatiku Tuhan, aduh pikiranku Tuhan, CRE Tuhan. Aduh Tuhan, ini mau berontak Tuhan, mau misui orang Tuhan. Dulu orang itu kok cek baju deh Tuhan, jangan kira. Tapi kan gak boleh ya Tuhan, terus ya apa Tuhan? Mampu no ya Tuhan, mampu no, aku mau. Saya cuma bilang gitu, aku mau, mampu no ya Tuhan. Ben gak misui wong, ben gak neneni wong, ben gak gini. Dan Tuhan itu memberikan kemampuan, bukan enggak. Bukan terus kita lupa, lupa dengan masalah, enggak lah amnesia. Ya nek mari tabrakan kena utek terus lali kabeh. Enggak, kita enggak lupa, ingat tapi tidak marah, hatinya damai. Itu angel. Ingat, tikane gak karu-karuan, misalnya utang gak bayar, kita sendiri sorot, duit tumpor, diutangi gak dibayar, ngamuk, itu ngamuk toh, orang duit. Ingat apa menenek duit, ingat, tapi tidak, nah itu, tidak marah. Itu yang bisa bikin siapa?
Tuhan, bukan yang lain. Tuhan yang diberikan damai. Saya itu pernah, waduh, kayak air es dingin itu masuk dari ubun-ubun gara-gara saya bilang, Tuhan, aku ini mau ngamuk, aku tidak bisa menguasai diriku loh Tuhan. Tuhan ngerti, ini gak ngomong gini, saya dan mati. Tolong ya Tuhan, aku tidak mampu. Dan aku mau ngamuk iya Tuhan, mau aku ini melayani Tuhan. Itu masuk kayak es adem. Wah, ini sampai kaki. Habis gitu tuh gak kepingin ngamuk. Eling, ketemu orang, ketemu, gak apa-apa, tak rangkul, aku tetap menyayangi kamu. Aneh, ajaib, tapi itu nyata. Dan itu tidak bisa kita pakai kekuatan kita, stres. Tapi kalau Tuhan yang kasih kekuatan, aman, damai. Makanya segala itu lapornya kemana? Jangan Pak Budi, Bu Erna, Bu Tati, sudah stop, lapor ke atas semua. Kita ini sama-sama, Pak Budi itu sama, saya itu sama, kita semua ini diproses, bukan jemaat kok sesuai. Nah itu pendeta siapa bilang, coba mau, tidak seenak itu, tidak semudah itu. Tapi kalau kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, luar biasa. Yang terakhir mulut, Amsal 18. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Nah, ya siapa sini saya suka ngomong aneh-aneh ya toh, nek pegel terus lu, namanya orang, namanya manusia, nek pegel orang aja kita ngomong. Kadang kita kan gitu, kok gak mari-mari, kurang ajar kok terus, gak boleh. Kita tidak boleh mulut ini mengucapkan yang buruk. Kita pada itu kayak ngutuki orang. Kalau kita berkati orang, Tuhan bilang berkat itu lebih dulu jatuh ke kita. Kalau kita ngutuki orang, kutuk itu kena loh kiawai dewi. Jangan kira itu terus enak, orangnya tok si kena, kita juga kena. Itu kayak apa namanya itu, ngeper gitu balik ke kita. Tapi kalau kita mengucapkan berkat Tuhan, aku ngampuni dia, Tuhan aku berkati dia, kamu dulu yang lebih dulu diampuni dan diberkati, amin. Cuma gitu loh, cuma kadang kok gak bisa ya, aku lep tutup sini, wah harus mikir, wati jengkel, pikiran elek, brodol. Ini hubungannya erat, ya tak, 3 serangkai. Tapi kalau kita bisa mengalahkan itu, dikatakan kita akan mengalami kemenangan. Dan Tuhan bilang, nanti kalau kita pulang, masuklah dalam perhentianku, hai hambaku ya setia. Kita berkenan di hadapan Tuhan. Ini mau gini, Tuhan, kok aku udah masuk situ? Iya, aku ini sudah ngusir setan Tuhan, aku sudah buat macam-macam. Enyah mau membuat kejahatan. Pembuat kejahatan itu bukan bunuh orang. Pembuat kejahatan itu kalau kita berbuat tidak sesuai dengan firman, tidak melakukan firman. Daud tidak berbuat, dia cuma potong cuka, hujannya terus jerit-jerit Mbak Saul. Loh, aku ini mau bunuh bisa, cuma aku tidak mau karena aku menghargai, mengasihi engkau. Jadi belajar, setiap kita, waktunya kita untuk berubah, lebih mengasihi Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Tidak gampang, tidak gampang. Ini bukan sesuatu yang mudah. Dan pasti nanti ya, perhatikan, kalau habis dengar gini, nggak suwe, kadang keluar gitu sudah ngalami. Saya bolak-balik, Tuhan aku kasih aku sabar, keluar ketemu orang nggak sabar gitu kan. Tapi kalau kita sadar, ya aku sejanji, terus kita bilang, Tuhan tolong aku,
aku tidak mau marah. Oh, gitu. Ojo sampai lali. Terus ibu, ya tak apa-apa. Orang kayak gitu ya harus, ya toh, harus didepin. Kayak para betul harus dikalahkan. Pukul dulu, jangan dipukul dulu. Prinsipnya petinju. Tapi kalau kita dengan Tuhan lain, kita kalahkan dirimu sendiri. Ketika engkau bisa menguasai dirimu, mengalahkan pikiran, hati, dan mulutmu, maka engkau lebih dari pemenang. Amin. Dan gelar itu ada, nanti bukan cuma kau gelar. Hai hamba-hambaku yang ada di PKB Sidoyoso, engkau berkenan di hatiku. Itu kan yang kita ingin dengar. Dan kalau orang itu berkenan, apa sih yang Tuhan tidak berikan? Dia berikan segalanya buat kita. Amin. Kita tundukkan kepala, coba pemain musik lagu lebih dari segalanya. Kita bangkit berdiri. Ini pengakuan itu. Apa artinya kami punya semua itu?
masalah, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang terus mendengungkan dalam telinga hati kami, sehingga setiap hari kami selalu mendengar firman Tuhan, sehingga itu menjadi aliran-aliran sungai dari surga yang terus dan terus menguatkan kami dalam menjalani kehidupan. Bapa, kami tahu kehidupan tidak semakin baik, tapi biarlah yang kami butuh penyertaan Tuhan, sehingga kami mengalami perjumpaan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat demi mujizat yang daripada. Terima kasih Bapa, Roh Kudus menteraikan dalam hati kami, sehingga menjadi rema, sehingga kami selalu ingat, sehingga selalu kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Robert, Tuhan, beserta Pak Robert, dimanapun mereka melayani Tuhan, Kau yang memakai hamba-Mu sehingga nama Tuhan yang ditinggikan. Memberkati apapun yang dikerjakan oleh hamba-hamba-Mu ini, semuanya berhasil karena nama Tuhan. Amin. Memberkati pekerjaan, berkati keluarga, anak, cucu, mantu Tuhan yang memberkati. Demikian juga kami Tuhan, segenap jemaat GKP Setiawaso Tuhan yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, kami akan diberkati. Terima kasih Bapa, dan pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati pagi hari ini, amin. Kita punya Tuhan yang baik, Bapa yang baik, sahabat apapun itu Tuhan dekat dengan kita, Tuhan. Saudara, saya sedikit saksi. 2 hari yang lalu saya mengalami iritasi pada saya, merah-merah, keluar, tidak tahu kenapa. Pokoknya ini yang sebelah sini. Terus hari Jumat saya bisa nyari, wajahmu kayak berapa? Benar saudara, merah gatal sekali. Dan saya sampai hari Sabtu saya latihan tuh masih gatal sekali. Saya itu cuma ngadet, tidak pucat. Saya bilang, Tuhan aku besok tuh WL Tuhan. Maksudnya kayak gini wajahku gitu kan ya. Tapi mujizat bangun pagi saya, malam saya mau tidur saya kasih buat mengurangi gatalnya, krim. Terus pagi saya bangun merahnya berkurang saudara. Padahal saya nggak pucat, saya cuma bantu Tuhan. Aku tuh besok WL. Bawa kamu masa kayak gini gitu. Ya Tuhan sepeduli itu loh saudara dengan kita semua. Amin. Saudara, kita Tuhan yang luar biasa. Mari kita persiapkan untuk persembahan. Saya minta Rio berdoa persembahan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat yang telah memberikan kepada kami ya Bapa, serta kami memberikan apa yang kami miliki kepada-Mu ya Tuhan. Berkatilah karena Tuhan yang memberi dan Tuhan memberi ya Bapa. Kami serahkan semua tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.
Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk yang berulang tahun di bulan April, Mei. Tuhan, Kau sendiri yang memberkati dengan bertambahnya usia. Tuhan, mereka yang berulang tahun akan mendapat berkat terus, penyertaan Tuhan terus, baik untuk Pak Medi, baik untuk Sheila. Tuhan yang memberkati. Namamu Pak Medi meskipun jauh harus berlayar, tapi Tuhan yang memberkati, sehingga apapun yang dikerjakan tangan Tuhan beserta sehingga dibuat berhasil. Dan juga untuk studi dari Sheila, Tuhan, Engkau yang ikut campur, Engkau yang memberkati, sehingga orang tua boleh membekali anaknya yang terbaik dengan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Biarlah melalui keluarga dari Pak Medi Alu, Tuhan Kau yang memberkati. Nama Tuhan dimuliakan baik oleh tetangga, dan mereka akan mengenal Allah yang benar melalui Ibu Yanti sekeluarga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah namamu. Yang berkati juga anak muda yang belum tahu Tuhan Kau yang memberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan berkat atas Stefani Tuhan, masa depannya Tuhan memberkati. Tuhan, dimanapun Stefani berada, Tuhan penyertaan Tuhan ada. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan sebagai juga ketua kaum muda. Tuhan yang memberkati dengan kewahiman yang baru, selalu baru Tuhan. Dan terutama dia tetap cinta Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Masa depan dijamin oleh Tuhan. Amen. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah namamu, memberkati Ibu Dewi Intan Tuhan. Apapun Tuhan yang terjadi, Tuhan Kau yang memberkati. Mujizat-mujizat-Mu selalu ada dalam kehidupannya. Kalau dia sudah disembuhkan dari segala macam apapun juga Tuhan, Engkau terus dan terus akan menyertai Immanuel ada bersama dengan Ibu Dewi Tuhan. Memberkati usahanya bersama Pak Benny Tuhan, dan Kristo dan keluarga besarnya. Tuhan yang memberkati, turun atas keluarga ini, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Damai sejahtera-Mu, kekuatan daripada-Mu, hikmat yang daripada-Mu ada memenuhi Ibu Dewi dan keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga memberkati Ishak Tuhan. Tuhan, sebagai seorang papa, Tuhan Kau sendiri yang apapun yang terjadi, masalah apapun Tuhan yang menjadi kelepasan, Tuhan solusinya, Tuhan adalah jawabannya. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan jalan, Tuhan memberikan berkat-berkat-Mu, kekuatan yang daripada-Mu, kesehatan daripada-Mu. Tuhan turun atas hamba-Mu ini, sehingga Ishak dan juga untuk anaknya Rio Tuhan menjadi keluarga yang diberkati karena mereka mengutamakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Untuk juga Tuhan hamba-Mu Monica Tuhan, masa depannya Kau memberkati, merintis juga usaha yang baru. Tuhan yang memberkati, penyertaan Tuhan, perkenalan Tuhan turun atas Monica Tuhan. Tuhan, biarlah dia memberikan hikmat apa yang harus dikerjakan. Tuhan yang memberi solusinya, Tuhan yang membuka jalan. Kau yang mendatangkan pelanggan, pembeli dari manapun juga. Kiranya damai sejahtera, sukacita-Mu turun, kekuatan kesehatan-Mu turun atas Monica. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga Tuhan hamba-Mu yang Kau kasihi, Ibu Erna, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Turun atas Ibu Erna kekuatan yang daripada Allah Bapa. Kalau dia sudah menerima mujizat dari sakitnya, Tuhan Kau yang memakai lebih dan lebih lagi, sehingga hamba-Mu ini bersama Pak Agus ke depan nama Tuhan dipermuliakan. Orang akan mengenal mereka sebagai hamba-hamba-Mu yang militan, hamba-hamba-Mu yang luar biasa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati segala usaha apa yang dikerjakan Pak Agus dan Ibu Erna. Tuhan bikin berhasil dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan selalu beri buat mereka kekuatan kesehatan yang daripada-Mu.
Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas hamba-Mu yang terkasih ini. Dan kami memberkati mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Yesus. Turun atas mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya mengajak Mata untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri karya. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada hari ini Tuhan, mulai permulaan pertengahan kepada akhirnya. Terima kasih Roh Kudus Engkau yang memimpin. Terima kasih, biarlah kami pulang dengan membawa kemenangan daripada. Terima kasih Bapa yang memberkati tim PAW yang sudah mempersiapkan segala sesuatu, jadi lelah mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk pemulihan terus dari Pak Selamat Tuhan. Kau sendiri yang menjamah, Kau yang berperkara, Kau yang menjamah hatinya, sehingga dia lebih setia, dia lebih cinta Tuhan lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati keluarga besar, mantu cucunya Tuhan, istrinya Tuhan, biarlah mereka lebih setia lagi. Ya juga untuk yang hari ini tidak datang Tuhan, Kau sendiri yang juga memberkati kesehatan mereka. Alisa Tuhan memberkati, Tuhan menjamah dan menyembuhkan total Tuhan. Bu Ismi yang sudah semakin dipulihkan Tuhan, Kau semakin memakai sehingga Bu Ismi dikenal di masyarakat sekitar menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga yang tidak datang, Pak Junoto Tuhan, Kau yang menjamah di Gresik sana Tuhan, Kau juga sanggup, tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, biarlah Pak Junoto mengalami juga perjumpaan dengan Tuhan, mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami memberkati seseorang yang sudah memberkati kami dengan mic untuk digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan mengembalikan berkali-kali lipat. Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami memberkati juga untuk Bu Robert. Kami memberkati untuk Pak Robert Tuhan. Kau pakai apapun yang dikerjakan oleh Pak Robert Tuhan membuat berhasil. Terima kasih Bapak. Kesehatan, kekuatan Bapak Ibu Robert Tuhan yang menjamin. Kau yang memberkati, dan juga untuk anak cucu mantunya. Terima kasih Bapak, dan pujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, kita yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh
Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Iya, percaya katakan.